Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zainal Sa'dia dengan NIM 222070012. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari pelajaran bahasa Indonesia yang mana tentunya sangat menarik untuk dipelajari oleh siswa. Sebelumnya, apakah dari teman-teman sudah mengetahui dari dua gambar ini mengenai apa dan menjelaskan tentang apa? Ya, betul sekali. Dari dua gambar ini dapat dilihat bahwa pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks fantasi. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian dari teks fantasi. Teks fantasi sendiri yaitu merupakan cerita yang bersifat khayalan atau imajinatif, yang mana cerita itu terdapat keajaiban atau kekuatan yang dimiliki oleh seorang tokoh. Nah, tokoh dalam cerita teks fantasi itu seperti tokoh dewa-dewi, kemudian ada tokoh peri atau putri, kemudian ada tokoh raksasa atau makhluk-makhluk lain yang memiliki keajaiban. Kemudian teks fantasi sendiri ini tidak akan terjadi pada dunia nyata. Oleh karena itu, cerita teks fantasi ini biasanya disebut dengan cerita futuristik. Materi yang kedua yaitu menjelaskan tentang struktur dari teks fantasi. Struktur dari teks fantasi sendiri itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu orientasi, kemudian adanya komunikasi, dan yang terakhir yaitu ada resolusi. Nah, pengertian dari orientasi sendiri yaitu bagian yang menjelaskan tentang bagian dari pengenalan suatu cerita tersebut, seperti pada pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan pengenalan tema atau yang lain. Kemudian pada bagian komunikasi itu berisi tentang munculnya masalah atau konflik yang terjadi dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir yaitu resolusi, yang mana pada bagian resolusi ini berisi tentang penyelesaian dari masalah atau konflik yang telah dialami dalam cerita tersebut. Selanjutnya yaitu tentang materi dari ciri-ciri teks fantasi. Ciri-ciri teks fantasi itu ada 6. Yang pertama yaitu adanya kemustahilan, keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Yang kedua yaitu ide cerita yang bebas dan dapat mengisahkan tentang apa saja, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar, bahkan bisa lintas ruang maupun lintas waktu. Yang keempat yaitu adanya tokoh yang unik, yang artinya yaitu memiliki kesaktian yang tidak jelas. Yang kelima yaitu bersifat fiksi atau tidak berdasarkan kejadian yang nyata. Dan yang terakhir yaitu bahasa yang digunakan itu variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam bahasa percakapan, bukan bahasa formal. Selanjutnya yaitu mengenai unsur intrinsik dari teks fantasi. Unsur intrinsik dari teks fantasi itu ada 6. Yang pertama yaitu adanya tema, kemudian alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat. Tema merupakan ide dasar yang menjadi acuan dalam mengembangkan cerita. Yang kedua yaitu alur, yaitu peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan. Alur itu terbagi menjadi 3, yaitu adanya alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga yaitu ada tokoh, pemeran atau pelaku dalam cerita yang biasanya berupa manusia dengan kekuatan yang memiliki kekuatan atau makhluk unik. Tokoh ini ada beberapa, diantaranya yaitu ada tokoh protagonis atau tokoh yang bersifat baik, kemudian ada tokoh antagonis atau tokoh yang memiliki watak jahat,
ada tokoh tritagonis atau penengah, dan yang lainnya. Kemudian ada latar, merupakan tempat, waktu, dan suasana yang menjadi latar belakang dari cerita. Kemudian ada sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan cerita. Bisa berupa sudut pandang orang pertama, orang kedua, maupun orang ketiga. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Materi selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan dari teks fantasi. Kaidah kebahasaan dari teks fantasi sendiri itu ada 6. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaannya. Yang kedua yaitu menggunakan kata yang menyerap panca indera untuk deskripsi latar, entah itu latar tempat, waktu, maupun latar suasana. Yang ketiga yaitu menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat, menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Dan yang kelima yaitu menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan dialog atau kalimat langsung di dalam cerita tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.